Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya ya, adik-adik sekalian. Baik, kita mulai perkuliahan ini. Untuk semuanya kita membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan pertemuan. Sambil mereview kemarin, nanti kita sambil tanya jawab ya. Kemarin kita bicara tentang masalah yang harus kita pahami. Jadi alur berperkara di pengadilan itu dari sekalian kurang lebih 14 tahap ini. Tapi di dalamnya nanti mediasi itu ada ruang khusus sesuai dengan Perma nomor 1 2016. Jadi pembicaraan kita berkutat pada persoalan tahapan-tahapan ini. Tapi nanti soal gugatan saja kita akan bahas, ada renvoy, ada intervensi, begitu juga nanti jawaban ada bicara tentang masalah eksepsi, ada rekonvensi ya, ada kemenangan sebagian yang kita sudah jadi ini tentu matangnya ada pada tahapan-tahapan yang harus kita ketahui. Misal nanti kita digugat di surat kuasa juga tidak muncul di sini. Jadi misalnya surat kuasa itu muncul di sebelum pembacaan gugatan. Jadi setelah sidang pertama boleh jadi, karena surat kuasa itu ada sekalian bisa jadi muncul setelah perkara muncul didaftarkan di pengadilan. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi munculnya adalah sebelum terutama penggugat itu adalah sebelum perkara diajukan ke pengadilan, kemudian kita merasa ada problem, ada hak yang dilanggar, kemudian kita menunjuk kuasa hukum, baru kemudian dibuatkan surat kuasa sebelum mengajukan gugatan, gitu ya. Tapi kalau untuk tergugat biasanya penandatanganan surat kuasa itu dilakukan setelah gugatan di pengadilan, gitu, karena dia tahu digugat setelah perkaranya ada register perkara dan dia mendapatkan relas panggilan beserta gugatannya, biasanya begitu. Tapi untuk penggugat bisa dua hal, bisa pada saat sebelum diajukan gugatan merasa kepentingannya, haknya dilanggar, kemudian ingin mengajukan gugatan kepada tergugat, baru menunjuk surat kuasa hukum. Ada juga dalam proses jalan di tengah jalan dia awalnya menggugat sendiri ya, tetapi kemudian dirasa perlu bahwa dia perlu untuk memperkuat gugatannya dengan menggandeng advokat. Di tengah-tengah jalan tidak ada masalah ya, di tingkat manapun. Tapi eman kalau gugatan itu diajukan, surat kuasa itu ditandatangani setelah gugatan diajukan, tentu ya tanpa berpretensi pada prinsipal yang mengajukan gugatan sendiri ke pengadilan itu, apakah gugatannya telah betul tepat ya, apakah berlandas hukum atau tidak. Kalau tidak tahu kan biasanya gugatannya kan ya itu kurang detail ya. Tapi masih dimungkinkan ada nanti renvoy gugatan lah, nanti berkembang ya seperti itu. Jadi yang pertama adalah gugatan diajukan ya, didaftarkan ya, didaftarkan, kemudian teruskan ke ketua pengadilan. Jadi semua masuk ke ketua pengadilan. Nah, biasanya gugatan pengajuan ini dilakukan di ruang panitera muda perdata di situ, di kepaniteraan muda perdata.
Dari panitera itu ada 3 biasanya, ada sekalian terutama di pengadilan yang kelas 1A ya, itu lengkap ya. Ada panitera muda perdata, ada panitera muda pidana, ada panitera muda hukum. Nah, di situ nanti pendaftaran perkara-perkara itu sesuai dengan bidang-bidang masing-masing. Nanti ketua pengadilan setelah mendapatkan berkas itu kemudian menetapkan majelis hakim yang ditunjuk. Biasanya jumlahnya adalah 3. Kecuali untuk perkara-perkara yang gugatannya bersifat sederhana. Ada gugatan cepat, ada yang sederhana. Terutama misalnya sekarang ada perma tentang small claim court. Adik-adik sekalian, ada gugatan small claim court. Itu biasanya gugatan kecil sederhana yang nilainya tidak lebih dari 200 dan itu biasanya ditunjuk oleh satu sidang, satu hakim saja maksud saya. Ada beserta panitera satu paket ya. Setelah itu majelis hakim menetapkan hari sidang ya. Sidang pertama itu hakim memerintahkan kepada panitera atau jurusita ya untuk melakukan panggilan kepada pihak-pihak yang terkait ya. Setelah kemudian para pihak terkait itu datang, kemudian hakim pada sidang pertama itu melakukan mediasi melaksanakan Perma nomor 1 2016 tentang mediasi. Nah, di mediasi ini nanti akan diarahkan ke mediator yang ditunjuk. Nah, nanti rekapnya dibaca di Perma nomor 1 2016. Jadi di situ para pihak diminta untuk memilih salah satu mediator. Lah mediator ini bisa dari dalam maupun dari luar pengadilan. Lah kalau tidak sepakat, adik-adik sekalian, kalau tidak sepakat nanti hakim karena dibatasi waktu, misalnya 1 hari itu kalau tidak bisa ditentukan mediatornya yang ditunjuk, maka hakim menunjuk mediator atas prakarsa sendiri karena ada deadlock para pihak untuk menentukan sidang mediasi. Nah, setelah itu mengikuti prosedur mediasi sesuai dengan tahapan-tahapan di Perma nomor 1 2016. Sekitar 40 hari ya tidak salah ya, di situ dilihat lagi, Bapak lupa karena perubahan-perubahan mediasi ini mulai dari Perma 2 2003, 1 2008 dan seterusnya sampai terakhir di Perma nomor 1 2016. Baru bicara tentang setelah mediasi dinyatakan gagal ya, ini mediator membuat berita acara bahwa mediasi dinyatakan gagal, baru kemudian menyerahkan kepada majelis, kemudian majelis akan menghadirkan sidang lagi untuk dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Nah, kita dalam posisi ini ya. Nah, nanti persoalan mengenai nanti bicara mediasi, nanti isi detail ya kita bisa berkembang ke sana ya. Karena hukum acara itu runtut adik sekalian, jadi 3-4 SKS ini sudah cukup lah, artinya sangat padat lah, gitu ya. Kemudian alur ini akan kita ikuti nanti sambil berjalan tiap tatap muka akan kita review. Kemudian kita bicara tentang masalah gugatan ya, gugatan. Nanti SK-nya menyusul ya, teman-teman kita bicara. Beberapa hal yang kita bicarakan tentang gugatan dari sekalian adalah persoalan mengenai isi gugatan. Di samping itu kita juga nanti akan bicara penggabungan gugatan. Jadi materi kita gugatan itu tidak bisa selesai hanya satu tatap muka sebenarnya. Jadi justru yang harus matang itu di gugatan itu, karena di sini nanti bicara ada apakah gugatan bisa dirubah atau direnvoy, apakah gugatan bisa dicabut, ya. Apakah gugatan itu ada intervensi, ya. Pihak-pihak bagaimana mengintervensinya lah, itu nanti banyak ya. Lah, antara lain kita bicarakan tentang masalah isi surat gugatan, ada penggabungan gugatan, kumulasi gugatan ya. Kumulasi ini juga ada kumulasi subjektif, ada kumulasi objektif. Kumulasi subjektif itu misalkan untuk gugatan terdiri dari beberapa pihak, tapi pihaknya sama, sehingga perkaranya sama, sehingga nanti dijadikan satu. Bisa juga menjadi penggabungan gugatan. Kemudian ada renvoy. Renvoy itu bisa perubahan gugatan. Apakah gugatan yang diajukan sudah dirubah, bisa dirubah, bisa dilakukan perubahan atas gugatan itu.
Terus kemudian bicara tentang kompetensi relatif yang kemarin sebagian kita bahas panjang lebar itu ya, tentang bagaimana gugatan ini diajukan kemana, ya kemudian kalau berdasarkan asas aktor sekutur forum rei, kemudian apabila lebih dari satu, maka gugatan diajukan ke salah satu tempat tinggal tergugat yang menguntungkan. Apabila gugatan tentang benda tidak bergerak, maka diajukan di mana objek benda tidak bergerak itu berada. Apabila gugatan terhadap dua orang, yang satu orang berposisi sebagai penghutang dan yang lain berposisi sebagai penjamin hutang, maka diutamakan yang perjanjian utama adalah orang yang berhutang. Ya, di tempat-tempat tinggal orang yang berhutang. Yang ikut digugat, tergugat satu atau turut tergugat misalkan. Nanti penempatannya nanti kita bicara di jawaban ya teman-teman. Nah, tapi di gugatan ini juga harus dimunculkan. Kita nanti menggugat siapa? Berapa orang yang kita gugat? Dan bagaimana kedudukan masing-masing pihak? Apa beda penyebutan tergugat 1, 2, 3 dan seterusnya dengan kedudukan turut tergugat, ya? Atau ada istilahnya tergugat intervensi. Nah, nanti yang terakhir itu. Jadi intervensi itu ada 3. Intervensi itu bersifat summon Tusenkopf, kemudian ada vouching, kemudian ada verjaring. Tusenkopf itu nanti kita bicarakan, ada yang bersifat menengahi ya, jadi tidak ada inisiatif dari para pihak. Ada yang bersifat ditarik oleh salah satu pihak untuk menguatkan posisinya, bisa juga. Ya. Atau ada kepentingan pihak sendiri yang mandiri bahwa saya harus ikut dalam perkara ini karena saya punya kepentingan sendiri. Nah, macam-macam itu rumit, maksudnya detail ya, detail. Jangan dipikir susah, tapi detail ya, karena banyak hal yang kita akan bahas persoalan terkait dengan intervensi dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara gugatan, 1 pertemuan, 3 pertemuan tidak cukup sebenarnya, karena sebenarnya gugatan itu ruh ya. Tadi kalau kita tidak bisa menyusun gugatan dengan baik, tadi kemarin Bapak bicarakan ada eksepsi-eksepsi. Misalnya gugatannya kabur, obscurable ya, gugatan salah alamat ya, baik kompetensinya relatif absolut maupun relatifnya, misalnya gugatan kurang pihak ya, prulium litis consortium ya, kurang gugatannya mestinya 3 orang yang kita gugat 2, itu akan mudah dipatahkan pihak lawan dengan alasan eksepsi prulium litis consortium. Misalnya gugatan obscurable kabul ya, tidak bisa membedakan ini batas-batasnya, atau terkait dengan masalah antara posita dengan petitum tidak jelas. Nanti kita jelaskan ya. Mungkin kalau mendengar gangguan ya, ini ada adik kecil sebelah ya, ikut sidang, jadi ikut kuliah, jadi mohon untuk maaf kalau ada gangguan tertukan suara adik ya. Berikutnya kita bicara tentang masalah gugatan ya, gugatan. Di awal kita sebut adik-adikku sekalian bahwa gugatan itu ada 2 hal ya, yang mengandung sengketa dan tidak mengandung sengketa. Yang mengandung sengketa itu biasanya terdiri dari 2 pihak atau lebih. Jangan bicara orang loh ya, pihak ya. Bisa saja orangnya sama 1, tapi lebih dari 2 orang tapi 1 pihak. Jadi bicaranya pihak bukan orang ya. Kemudian karena gugatan itu mengandung sengketa, maka disebut sebagai contentious jurisdiction atau disebut peradilan contentiesa. Sebutannya contentiesa. Ya. Kalau yang permohonan itu biasanya apa? Dia 1 pihak saja, 1 pihak, tidak mengandung sengketa, ya. Dan peradilannya disebut sebagai voluntary jurisdiction atau peradilan volunteer jurisdiction. Nah, nanti produknya gugatan itu putusan, bukan keputusan ya, adik-adik sekalian. Ini sering kita keliru menyebut nomenklatur dari sebuah putusan pengadilan. Memang beda keputusan dengan putusan, itu dibedakan ya. Kalau pengadilan selalu bicara putusan, jangan keliru menyebut putusan. Kalau keputusan itu adalah besiking. Keputusan tata usaha negara itu disebut besiking. Ya, tapi kalau dalam putusan dalam konteks peradilan maka itu disebut putusan. Makanya di dalam nomenklatur itu putusan Pengadilan Negeri Jember nomor sekian bla bla bla, putusan bukan keputusan.
Sedangkan yang permohonan itu nanti munculnya adalah penetapan ya, penetapan. Apa bedanya putusan dengan penetapan? Tentu berbeda. Ya, ya. Dan biasanya kalau permohonan itu karena tidak ada sengketa, tidak ada upaya hukum, biasanya begitu ya. Karena tidak ada sengketa ya. Misalnya penetapan ahli waris begitu ya, untuk memohon supaya ditetapkan sebagai ahli waris. Penetapan anak angkat, misalnya begitu ya. Salah satu contoh seperti itu. Yang kita pahami ada di sekalian, ini sebenarnya tidak diatur di HIR maupun di RBG. Isi gugatan itu adalah antara lain ya. Ini dalam praktek ada RV. RV itu biasanya hukum acara untuk golongan Eropa dulu ya. Tetapi kebiasaan-kebiasaan dalam menyusun gugatan itu menjadi kebiasaan yang dipakai di dalam praktek. Ya, isinya gugatan itu antara lain adalah identitas para pihak. Jadi harus ada identitas para pihak itu dijelaskan siapa yang menggugat, siapa yang digugat. Ya, jelas. Kejelasan identitas itu ada di sekalian. Ini berkaitan dengan sedikit ya kita eksplorasi karena penting. Pentingnya kenapa dianggap penting? Karena ini berkaitan dengan persoalan tadi di samping legal standing atau posisi standing kita menggugat, juga persoalan mengenai kejelasan identitas itu supaya nanti terutama tergugat ya teman-teman, terutama tergugat supaya tidak salah orang yang kita gugat atau error in person. Ya, ini kok sepele kelihatannya kok identitas saja dijelaskan siapa ahli. Loh, ini justru penting. Jadi acara itu tidak ada sesuatu yang tidak penting, mesti ada filosofinya. Ya, kenapa dijelaskan? Karena termasuk juga identitas objek ya, ada sekalian supaya apa? Tidak error in subject in objecto, tidak salah objek. Ya, contoh misalkan kalau gugat tentang tanah ya, sengketa tanah, keperdataan ya. Sengketa hak ya, kita bicarakan bukan sertifikatnya. Kalau sertifikatnya tentu menjadi kompetensi absolut peradilan tata usaha negara. Tapi kalau sengketa haknya keperdataan masuk menjadi kompetensi absolut dari peradilan umum atau pengadilan negeri. Nah, ketika kita menggugat sengketa tanah, ada di sekalian, kadang kita tidak memberikan batasan yang jelas tanah itu. Biasanya coba saya mohon dibantu, ya, mohon dibantu nanti kita share screen lagi. Kalau kita menggugat tanah, kira-kira identitas apa yang kita bisa ajukan? Yuk. Sertifikat, Pak. Sertifikat, Mas Maulana. Sertifikat itu ada berapa macam, Mas? Sertifikat. Yang lain bisa dibantu, biar interaktif, mulai interaktif biar Bapak tidak ngomong sendiri kayak dalang ya. Monggo. Kalau kita bicara tanah, kira-kira supaya tanah ini terang ya, tidak error in subject, error in objecto, apa sih yang kita bisa lakukan untuk kejelasan objek kita? Apa? Misalnya dari masalah nama sebut SHM. Ada 5, Bapak. Siapa? Mbak Arlena? Iya, ada 5. Apa saja, Mbak? Ada sertifikat hak milik, sertifikat hak guna usaha, sertifikat hak pakai, sertifikat hak guna bangunan, sama sertifikat tanah berbentuk apa ya, Pak? Lupa. Berbentuk ya. giri. Apa? Ya, giri, petok ya, letter, ketitir ya, namanya dulu ya. Kalau di keran. Jadi kalau kita subkan begini, teman-teman, hak atas tanah itu ada yang sudah bersertifikat, ada yang belum bersertifikat. Yang disebut Mbak Erlana tadi adalah misalnya letter atau petok D, petok letter D, petok D di desa biasanya, itu belum bersertifikat. Dan itu biasanya ada di catatan riwayat tanah di desa. Apakah itu hak milik? Hak milik, tapi hanya beda itu belum disertifikatkan. Belum bentuk sertifikat hak milik atau lah. Sertifikatnya yang disebut Mas Maulana tadi ada macam-macam apa yang diterjemahkan Mbak Erlana tadi, ada hak milik, HGB, HGU, hak pakai, ya. Kemudian hak apa?
Ada hak lagi satu namanya apa Mbak itu ya. Ya nanti dicari di Undang-Undang Pokok Agraria ya. Ada juga di PP yang baru pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Di situ ada macam-macam hak ya. Nah, misalnya satuan rumah susun misalnya ada masuk di situ. Nah, setelah kita ketahui hak hak jenis haknya, baru kita bicara tentang apa? Yang lain, hak milik misalnya, sertifikat hak milik. Apa yang apalagi yang bisa di apa? Dieksplorasi dari itu? Monggo. Ada nomor sertifikat ya kan? Ada nomor sertifikat ya. Nah, misalnya SHM nomor 1987 garing tahunnya ya. Ya, misalnya terus Jember. Nanti kemudian di dalam itu ada batas-batas tanahnya. Batas-batas tanahnya misalnya sebelah utara punya Pak siapa, selatan punya siapa, timur dan seterusnya ya. Punya siapa. Ya, maaf ya ada gangguan adiknya. Jadi di samping ada jenis haknya SHM, SHGB, HGU, hak pakai ya. Kemudian ada nomornya, nomor sertifikatnya, ada tahunnya. Kemudian kalau diperjelas lagi atas nama siapa ya. Jadi atas nama itu yang yang pertama SHM-nya dulu atas nama siapa, nomor berapa, ya, terus kemudian batas-batasnya sebelah utara, barat, timur, selatan dan seterusnya. Di desa mana, kelurahan mana, ya, dusun, desa, ya, kecamatan, kabupaten. Nah, itu jelas itu. Jadi kalau objek itu sudah seperti itu nanti akan menghindari kita salah objek atau error and objek itu. Karena apa, teman-teman? Karena nanti kalau objek itu tidak jelas, eh, nanti di eksepsi seperti itu error objek itu. Kalau error seperti itu nanti gugatan tidak dapat diterima. Kalau tidak dapat diterima, hakim tidak perlu memeriksa pokok perkara. Ya itu. Itu eh, akan memakan energi ya, seperti itu. Atau hakim akan melakukan tindakan tambahan namanya apa? Pemeriksaan setempat PS atau apa namanya? Apa namanya? Underserved ya. Eh, ke lapangan untuk sidang di lapangan. Nah, kalau misalnya benda bergerak, apa Mbak Anastasia, benda bergerak, kira-kira kalau kita mengilustrasikan kita misalnya menggugat mobil kendaraan, yang kita ilustrasikan apa? Mungkin BPKB, Pak. Seperti itu. Ya, pertama BPKB kan isinya apa di dalamnya BPKB? Ada identitas kendaraannya Ident, sama kepemilikan itu. ya. Kalau mobil cara memperjelas apa? Pertama apa? Mereknya ya, mereknya Honda atau apa? Kemudian apa? Jenisnya, tipe. Honda kan ada macam-macam. Ada Jazz, ada Brio kan gitu kan ya. Terus kemudian no apa terusnya? Nopol, nomor polisi. Kemudian apa lagi? No, Nomor mesin, Bapak. nomor mesin, nomor sasis atau nomor mesin dan seterusnya ya. Selanjutnya apa lagi? Warna. Warna masuk di situ. Jadi supaya nanti ketika kita mengilustrasikan objek ya yang kita masukkan di situ sejelas mungkin ya, sejelas mungkin. Ini tentang objek. Sekarang identitas yang sesuai tadi yang Bapak sampaikan. Identitas itu supaya jelas itu apa toh? Supaya bahwa kita tidak salah orang, error in subjectu, error in person. Apa itu? Pertama, yang paling utama KTP. buka ya KTP itu kan ada macam-macam. Maksudnya Bapak itu yang bisa membuat terang ya. KTP kan baru dilihat dulu kan gitu. Kita kan sebelum itu kan siapa namanya? Harus nama orang yang kita gugat. Kalau namanya sesuai KTP, sesuaikan KTP. Kalau
kita mengenal nama di daerah itu ada nama alias atau panggilan, masukkan. Ya, contoh misalnya Ainur Rohima alias Inul Daratista. Namanya Mbak Inul itu Ainur Rohima aslinya itu. Jadi terus siapa lagi itu? Namanya eh, eh, Pasha Ungu. Itu nama ada namanya Bambang siapa itu namanya itu. Namanya Bambang itu. Pasha Ungu itu. Pasha Ungu hanya nama panggilan, nama artisnya. Kemudian Julia Perez. Nama aslinya adalah Julia Rahmawati alias kita pakai kalau kita tahu identitas sesuai KTP, nama lengkap atau alias atau dipanggil. Dulu ada sekalian, maka tidak menjadi soal ketika kita pernah mendengar orang disebut kalau di Jawa Madura itu biasanya nama orang itu disebut nama anak yang tertua. Pernah mendengar? Mbak Mutiara pernah mendengar ya? Kalau di desa dusun itu, ayo yang merasa ada, coba di mana dijelaskan. Pak namanya sebenarnya Pak Suparmin, tetapi anak tertuanya itu namanya namanya Alfia. Dia tidak dipanggil Pak Parmin, tapi disebut Pak siapa? Alfia. Pak Alfia. Biasanya begitu di kampung, di desa itu di situ disebut. Jadi namanya Pak Rohim. Saya punya tukang itu saya panggil Pak Rohim. Biasanya disebut Pak Rohim, pertama kali memperkenalkan namanya Pak Rohim. Tapi setelah saya ketahui bahwa ternyata di rumahnya waktu diundang saya, menikahnya siapa Pak? Rohim Pak menikah. Loh, Rohim sinten Pak? Ya Rohim anakku loh. Saya nggak tahu, baru sadar ternyata Pak Rohim itu disebut karena anak tertuanya namanya Rohim, disebut Pak Rohim. Terus nama jenengan sinten? Abdurrahman. Oh, kok beda. Jadi seperti itu ya. Berarti nanti kalau menyebutnya Abdurrahman alias Pak Rohim, supaya nanti tidak keliru orang menyebut di lapangan. Gitu. Tapi nama utamanya disebut dulu, jangan nama Pak Rohimnya, nanti boleh jadi itu keliru ke orang lain. Sekarang boleh jadi di satu tempat itu nama Pak Rohim beda, banyak misalnya. Makanya supaya dikasih alias itu nggak mungkin orang nama aliasnya sama semua gitu kan. Kemudian yang lain apa? Umur ya kan. Setelah umur apa lagi? Jenis kelamin, Pak. Jenis kelamin. Apa lagi? Agama, Pak. Agama. Boleh. Lain lagi? Alamat. Status perkawinan. Status perkawinan. Boleh ya. Perkawinan. Yuk yang lain. Kerjaan. Alamat, Bapak. Pekerjaan. Ada lagi yang penting di antara yang lain apa lagi? Alamat. Alamat ini yang penting di samping nama ya. Jadi biasanya yang lain-lain tidak disebut nama Abdurrahim alias Pak Abdurrahman alias Pak Rohim, umur, kemudian alamat. Yang lain tidak disebut, itu melengkapi, tapi yang utama adalah nama lengkap dan alamat. Yang lain itu adalah sekedar menunjukkan supaya terang benderang bahwa ini nanti orang yang digugat adalah betul orang itu. Gitu. Ya, boleh jadi nanti dalam satu daerah itu ada nama Suparman, kita menggugat Suparman, tapi Suparmannya banyak Pak. Nah, jadi alamat ini yang membedakan. Alamat ini apa saja? Kalau alamat kita breakdown lagi. Alamat supaya terang itu apa? Jalan, nama jalan, betul. Mbak Mutiara, lanjut. RT RW. Gimana, Pak? Jalan, nomor dulu, nomor rumah. Habis itu RT RW. RT RW. Nomor tadi mungkin ada gang. Jalan Kalimantan gang 10 nomor. Kemudian RT RW, kemudian apa lagi? Kelurahan. Dusun atau Kecamatan. kelurahan. Kalau di kota biasanya kelurahan. Ada lagi selain kelurahan apa? Kecamatan. Sebelum itu susunan yang paling kecil apa? Dusun. Dusun, desa itu hampir sama. Apa lagi? Lingkungan. Lingkungan itu biasanya ada di tingkat kelurahan ya, biasanya ada lingkungan ya. Ya, lingkungan. Nah, lingkungan dusun, kerajaan. Biasanya kalau kota itu kelurahan, kerajaan. Kemudian kalau kelurahan nggak pakai desa karena itu membedakan.
Susunan strata di kota itu tidak ada desa ya, kelurahan itu langsung habis kelurahan Kecamatan. kecamatan. Habis kecamatan Kabupaten. kabupaten. Kota. Habis kabupaten kota napa? Provinsi. Provinsi. Habis provinsi ada lagi nggak? Kode pos. Kode pos. Iya, pinter ya. Jadi bisa dipahami adik sekalian dalam mendeskripsikan sesuatu yang jelas itu harus kita jelaskan. Misalkan biasanya kalau orang cerdas itu saya dulu dilatih kepemimpinan ya waktu jadi ketua OSIS di SMA itu satu ruangan ya. Satu ketua OSIS satu se-Kabupaten Gresik. SMA se-Kabupaten Gresik. Saya di Gresik ya. Kemudian dikumpulkan satu ruangan harus mengenal satu sama lain. Minimal satu hari itu harus mengenal 10 orang. Harus ingat hobinya apa, dari SMA mana, tinggalnya di mana gitu. Bahkan bukan hanya itu. Dalam satu ruangan kita ketika bertamu ya nusewu ya, ada satu ruang. Kemudian penguji ini tanya, coba silakan saudara pejamkan mata. Terus kemudian saudara sebut benda-benda apa saja yang ada dalam ruangan. Kalau kita respect terhadap daya ingat kita nanti, oh saya tadi ketemu jam dinding, apa saja yang saya sebut. Misalnya jam dinding warnanya apa, sampai segitunya. Jadi itu menunjukkan bahwa kita otak kita dalam menyusun sesuatu itu sangat sistematis dan itu menjadi syarat seorang hukum yuris terutama advokat harus lebih detail seperti itu. Jadi tidak lengkap lebih baik ya, asalkan ada batas kecukupan tadi. Misalkan kita menyebut objek tadi sudah jelas ya, kalau benda bergerak ya BPKB nomor berapa, jenis mobilnya, tipenya, nopolnya, warnanya, nomor mesin, nomor rangka tadi belum disebutnya. Atau sama sasis ya, sasis itu rangka itu. Dan tanah, terutama tanah teman-teman, bahwa kenapa gugatan itu menjadi ilusoir atau kabur tidak dapat dieksekusi adalah ketika gugatan itu tidak menyebutkan batas-batas yang jelas. Di dalam jurisprudensi Mahkamah Agung disebutkan bahwa gugatan yang tidak disebutkan batas-batasnya itu nanti tidak dapat diterima. Karena apa? Nanti kesulitan apa problemnya kalau tidak disebutkan jelas? Kesulitan? Yuk, siapa yang tahu? Mbak Yunita, apa kalau tidak disebutkan jelas batas-batasnya? Di samping eksepsinya di error in objecto, apa yang utama sebenarnya dari goal dari tujuan kita supaya batas-batas itu jelas, terutama soal tanah. Halo. Yaitu memudahkan dalam eksekusinya. Jadi kalau tidak jelas batas-batasnya, hakim kalau ragu, nanti kalau jadi hakim, oh ini gugatannya ada eksepsi tentang error in objecto, ya tidak jelas, menunjuk batas-batasnya sebelah utara juga sudah tidak update, ya. Maka bagaimana caranya supaya hakim nanti bisa membantu supaya putusannya bisa terang benderang? Maka hakim menggunakan mekanisme PS, namanya pemeriksaan setempat. Dari situlah hakim akan mendapatkan fakta-fakta tambahan bahwa nanti kalau misalnya gugatan ini saya kabulkan, nanti karena ini masih dalam proses pemeriksaan perkara ya, belum kita ada putusan. Hakim sudah melihat catatannya, sudah indranya sudah bicara ya, instingnya sudah jalan bahwa oh ternyata betul gugatannya sesuai, hanya batas-batas yang sebelah barat tidak sesuai karena apa? Ternyata sudah dijual, itu tidak menyebabkan error in objecto. Yang penting ini tanahnya Pak Abdurrahim, ya. Ada di desa ini, bentuknya sertifikat. Ya. Persoalan batas-batas itu kadang antara data yuridis dengan data faktual tidak klop ya teman-teman ya. Kadang percepatan, misalnya kita punya tanah di Sumbersaji begitu ya, kita tidak jarang ke sana, ternyata sebelah kita sudah pemiliknya berbeda. Dan dalam proses pensertifikatan itu belum dilakukan sehingga data yang kita jadikan dasar di sertifikat milik kita adalah data yang kita pegang. Sementara di sertifikat mereka ketika mengajukan perubahan misalnya ada jual beli, kan harus ada pindah hak milik ke Pak X ya. Nah, Pak X itu ternyata di sebelahnya sudah pindah lagi pemiliknya, sehingga nanti batas-batas tanah itu tidak menjadi acuan. Tapi supaya update dan mutakhir,
hakim perlu sekali-sekali sidang plat on der Zug atau yang disebut sebagai pemeriksaan setempat supaya clear. Itu tentang identitas. Ya, bagaimana kini penjelasan ini Bapak sengaja perjelas karena nanti ini sebenarnya celah-celah supaya tidak error in person, orang-orang itu supaya jelas. Terkait juga persoalan tadi ada berapa pihak yang digugat. Setelah kita bicara tentang kejelasan identitas, kira-kira yang digugat itu berapa orang sih? Gitu. Contoh misalkan kasus kemarin yang masih berkaitan. Kita bicara tentang gugatan hutang piutang, ya. Kita menggugat si A, ya. Kemudian ternyata ketika kita membuat perjanjian hutang piutang itu ada si B yang membackup hutang si A, baik secara personal garanti maupun corporate garanti. Jadi misalkan ada si B menyediakan diri bahwa saya akan menjamin sebagai penjamin hutang-hutang si A. Kalau nanti si A tidak mampu melunasi hutang, maka sayalah sebagai penjamin. Kalau seperti itu, maka konstruksi gugatannya adalah tidak bisa cukup hanya menggugat si A saja. Maka perlu dilibatkan si B sebagai tergugat 2 atau turut tergugat. Ya. Nah, penempatan turut tergugat dengan tergugat 1, 2, 3 itu beda dari sekalian. Ya, biasanya kalau tergugat 1, 2, 3 itu biasanya adalah tergantung dari perannya masing-masing. Ya. Kalau dalam konteks hubungan portok tadi semacam penjamin itu bisa sebagai turut tergugat. Ya, turut tergugat karena sebenarnya hubungan kausalitas kita itu adalah dengan penghutang, ya, dengan orang yang hutang kepada kita. Ya. Si B hanya sebagai penjamin, maka disebut sebagai portek atau personal garantinya. Tapi kedudukan turut tergugat itu juga akan bersifat tanggung apa? Ada pengenal namanya tanggung renteng? Tanggung renteng. Jadi nanti A tidak dapat melunasi hutang kita 100 juta. Ya. Ya. Kita gugat si A dan B sekaligus sebagai turut tergugat, nanti bagaimana amar putusannya? Atau di dalam gugatan kita, petitum, nanti kita bicarakan tadi identitas, setelah identitas, adalah apa? Supaya nanti antara A dan B, tergugat dan turut tergugat, bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk mengembalikan hutang penggugat sebesar 100 juta. Wis, aku nggak ngerti, sopo sing nyauri, A atau B, yang penting aku pengen uang 100 juta ini kembali. Itu namanya tanggung renteng. Nah, tadi konstruksinya, jadi kalau seperti itu sudah jelas di dalam perjanjian, apalagi tertulis bahwa si B sebagai backup atas jaminan hutangnya si A, maka dia ketika menggugat kita tidak cukup hanya menggugat si A. B harus kita ikutkan. Itu supaya nanti apa? Menghindari eksepsi tentang prolium litis konsorsium. Nanti kita bicarakan di kesempatan. Tapi Bapak munculkan istilah-istilah itu supaya nanti di belakang familiar begitu lah ya. Jadi nanti prolium litis konsorsium apa? Gugatan kurang pihak. Nah, kalau gugatan kurang pihak, maka nanti putusannya dimungkinkan NO, niet onafhankelijk verklaar. Gugatan tidak dapat diterima. Konsekuensinya seperti yang kita bicarakan kemarin dengan Mas Maulana, bagaimana akibat hukumnya? Bisa diajukan kembali dengan gugatan baru. Pokoknya jenis perkara putusan, kita bicara kemarin putusan itu bisa 3 hal ya. Tidak dapat diterima, ditolak, atau dikabulkan. Ya, tidak dapat diterima itu upaya hukumnya adalah gugatan baru. Ya, kalau ditolak itu bisa nanti ditolak sebagian atau seluruhnya. Dikabulkan juga begitu, bisa dikabulkan sebagian atau seluruhnya. Lah kalau seperti itu upayanya bukan gugatan baru tapi upaya hukum banding ya, upaya hukum banding. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Sementara itu dulu, maksudnya dari ini dari penjelasan Bapak ini bisa ditangkap? Ada pertanyaan? Monggo sebelum jauh. Jadi tentang identitas dulu, tentang isi gugatan. Mungkin tadi malam sudah ada yang membaca dan perlu mengklarifikasi Bapak. Monggo. Saya mau bertanya, Pak. Mas Bayu. Ya. Monggo, Mas Bayu. Silakan. Terima kasih, Pak. Terkait isi gugatan, Pak ya. Ya. Apa ada perbedaan, Pak ya, antara gugatan
antara perdata sama pengadilan tata usaha negara, Pak. Kan itu sama-sama menggugat gitu, Pak. Silakan. Oke, makasih Mas Bayu. Jadi tentu berbeda, karakteristiknya berbeda. Kalau menggugat perdata itu yang digugat adalah alas haknya, perbuatan hukumnya. Ya, tapi kalau tata usaha negara itu objek gugatannya adalah jelas, namanya KTUN. Apa KTUN itu adalah keputusan tata usaha negara. Tapi di dalam Undang-Undang 7 tahun 86 ya, mohon dikoreksi kalau Bapak salah, itu tentang peradilan tata usaha negara, ya, itu bahwa pejabat tata usaha negara itu bisa digugat tidak hanya dia mengeluarkan KTUN. Ada yang bersifat negasi, ya, tidak mengeluarkan, tapi dengan tidak mengeluarkan itu mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka itu bisa digugat. Ya. Jadi itu bersifat aktif, ada bersifat pasif. Jadi itu pengalaman Bapak sebagai lawyer di Surabaya dan juga ketika dosen sudah diberi mandat Pak Rektor waktu itu Pak Muhammad Hasan untuk sidang dengan Pak Gufron di PT UN hampir 2 tahun ya karena gugatan beberapa dekan di PT UN tiap minggu ke Surabaya gitu. Jadi begitu Mas Bayu ya, tentu beda. Jadi yang membedakan terutama adalah kalau gugatan perdata itu varian Mas, tergantung dari objeknya. Maksudnya dari perihal pokoknya, pokok perkaranya. Kan gugatan perdata itu bisa sengketa waris masuk perdata, ya. Gugatan perbuatan melawan hukum juga perdata. Perbuatan wan prestasi juga perdata. Wan prestasi itu luas, bisa jadi timbulnya dari jual beli, timbulnya dari sewa menyewa, yang dihukum perikatan di buku 3 itu kalau semua perjanjian baik yang di perikatan yang disebut sebagai perjanjian nominat di BWP buku 3 atau perjanjian in nominat yang muncul di luar BW misalkan leasing ya, franchise atau waralaba atau perjanjian fintech ya, financial teknologi yang tidak diatur di BW atau perjanjian-perjanjian lain itu kalau semua itu tidak dipenuhi, maka bisa berindikasi wan prestasi. Jadi wan prestasi itu luas, tapi wan prestasi itu munculnya apa tandanya? Salah satu ciri khas gugatan wan prestasi itu apa? Ada yang tahu? Bedanya apa wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum? Atau melanggar hukum? Kalau dalam perkara perdata itu ada yang menyebut PMH itu kalau dalam perkara pidana perbuatan melawan hukum. Di perdata itu melanggar hukum. Nah, itu hanya persoalan terminologi sebenarnya. Tapi memang beda ciri-ciri di PMH menurut pidana dan perdata. Apa yang membedakan? Ciri khasnya kalau wan prestasi itu ada kontraknya, ada perjanjiannya. Ya, kalau PMH tidak tunduk pada kontrak, ya, tapi dia melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ya. Contoh misalkan tentang menguasai tanah secara melawan hukum. Itu masuk PMH. Ya, masuk PMH. Ya. Bukan melawan kontrak, makanya gugatannya adalah perbuatan melanggar hukum, bukan kontestasi. Itu Mas Bayu, nggih. Makasih. Jadi intinya kalau KTUN itu objeknya adalah keputusannya itu. Surat keputusan pejabat tata usaha negara. Misalnya tolong tentang mutasi jabatan misalkan bahwa atau tentang pemecatan itu termasuk SK. Bisa kita melawan pemecatan kita itu kalau kita dalam posisi ASN loh ya. Kalau di perburuan larinya bukan ke KTUN tapi larinya ke Undang-Undang Peradilan PHI perhubungan pengadilan hubungan industrial tentang ketenagakerjaan. Kalau ASN masuk ke KTUN. Oke, itu. Monggo yang lain. Izin bertanya Bapak. Mbak Luh Tantri. Monggo. Tadi dijelaskan kalau misalnya kita ingin tergugat itu yang perlu diperhatikan ada nama, alamat, dan jenis kelamin dan lain-lainnya. Nah kalau misalnya kita ingin menggugat tapi yang tergugat ini jenis kelaminnya transgender Pak. Nah di berita acaranya kita menulis jenis kelaminnya sesuai KTP-nya yang dulu atau jenis kelamin yang sekarang Bapak. Terima kasih. Masih Mbak Tantri. Ya memang ini Mbak Tantri kotak itu ya, kan? Namanya sama dengan Mbak Tantri kotak itu idola saya itu.
Eh, Jadi betul, sekarang ada pergeseran teman-teman. Persoalan gender ini ternyata tidak hanya dua itu. Kadang seperti ada yang contoh ya, contoh artis ya, Lucinta Luna ya. Iya. Wah, Pak Ali ikut infotainment ini kok tahu tentang Lucinta Luna sama sekali. Enggak ya, kan harus mengikuti sesuatu yang apa ya, yang mengandung viral ya aspek hukumnya. Ada dulu Ibunda Dorce itu dulu sebenarnya Dorce Gamalama tahu ya, ibu yang sangat terkenal itu beliau artis senior itu sebenarnya laki dulu terus kemudian operasi kelamin menjadi perempuan. Lah kalau seperti itu Mbak Tantri kita harus apa namanya kalau sudah jelas kita mengetahui identitas Dorce Gamalama itu berdasarkan putusan pengadilan dan kita tahu beritanya bahwa dia berganti kelamin menjadi perempuan maka gugatannya jenis kelaminnya kita rubah perempuan kalau kita tahu. Apalagi kita tahu data kependudukan dia misalkan di KTP ya. Ya, berdasarkan KTP ya. Kalau misalnya dia beroperasi kelamin tapi belum sempat merubah status hukumnya seperti mohon maaf yang lagi trending Ragil, Aprilia Pak. apa? Siapa? Ragil, Pak. Siapa itu? Yang saya tahu ini Aprilia Manganaang ya. Apa pemain voli kita ya kan oleh Pak Kasat ya. Ternyata kan difasilitasi untuk operasi kelamin jadi perempuan. Sekarang ganteng ya. Ingat saya waktu voli di Asia, Pak Ali harus tahu berita-berita lain ya. Tim Aprilia itu waktu di tim voli putri, ya, voli tim nasional itu diprotes oleh Filipina. Bagaimana mungkin orang yang seperti itu disebut perempuan ya, katanya tim Filipina protes supaya Aprilia ini dipersoalkan tentang gennya gitu. Dan betul ternyata protes Filipina itu terbukti sekarang ketika dia Aprilia ini ikut apa namanya daftar sebagai Tentara Nasional Indonesia TNI. Karena digojoloki kemudian oleh Pak Kasat, nah Andika Prakasa difasilitasi untuk operasi kelamin. Sekarang Aprilia Manganang itu statusnya jadi laki-laki, ganteng. Nih kalau sudah seperti itu, nanti gugatannya harus jelas Mbak Tantri. Jadi ukurannya adalah pengetahuan kita bagaimana mengetahui perkembangan perubahan identitas itu Mbak. Tapi identitas itu hanya ada dua di Indonesia Mbak. Tidak ada apa bencong atau apa istilahnya Pak. Ya, laki-laki atau perempuan gitu. Itu identitas hukum loh, beda dengan identitas apa namanya behavior ya. Kadang laki-laki tapi keperempuan-perempuanan lah. Bagaimana kita mengidentifikasi? Ya KTP-nya. Nah, sepanjang belum berubah tentang identitas kependudukannya ya kita sesuaikan dengan identitas kependudukan. Nah, gitu ya Mbak Tantri ya. Iya, perkembangannya ya. Baik, Terima Bapak. kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tantri. Pertanyaan bagus karena itu memang lagi fenomena ya. LGBT itu menyangkut behavior-nya ya. Kalau monggo silakan yang lain barangkali ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Permisi, Bapak. Siapa dulu ini? Apa, Mas Maulana, monggo. Jadi mengenai gugatan tidak dapat diterima, menurut Bapak Ali kemarin itu kan gugatan tidak dapat diterima itu mengandung pengertian bahwa gugatan tersebut bahwa hakim belum memeriksa pokok perkara atau merupakan gugatan yang baru ya Pak. Tapi setelah saya membaca di sebuah website hukum online Pak, itu pengertiannya berbeda Pak. Gugatan tidak dapat diterima itu adalah gugatan yang pokok perkaranya terdapat cacat formil yang melekat pada gugatan gitu Pak. Jadi yang mana yang dijadikan acuan gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, umumnya teman-teman kalau kita bicara rumahnya dulu eksepsi. Ya. Eksepsi itu secara umum selalu bicara iya belum pokok perkara. Itu sudah doktrin acara perdata begitu. Jadi namanya eksepsi tentu bicara ini belum pokok perkara. Ya. Sekarang kita bedakan pemeriksaan. Mungkin yang dimaksud Mas di hukum online ini adalah pemeriksaannya. Jadi begini teman-teman, eksepsi yang saya sebut tadi ada eksepsi kewenangan absolut relatif ya. Kemudian ada eksepsi
error in person, dan seterusnya, error in objecto, kemudian eksepsi kabur, nebis in idem, probabilities consortium, kemudian ada eksepsi diskualifikator ya, legal standing dan seterusnya, atau gugatan primatur dan sebagainya ya. Nah, atau gugatan daluarsa, ada banyak ya, di 9 nanti kita bicarakan. Lah, eksepsi khusus, eksepsi coba dilihat di 136 HIR itu menyebut bahwa eksepsi tentang kemenangan absolut dan relatif itu ada atau putusan ada atau tidak ada eksepsi tentang eksepsi kemenangan absolut relatif hakim itu harus karena ex officio karena jabatannya harus menyatakan tidak berwenang. Artinya apa? Hakim tidak terfokus pada ada tidak tentang kemenangan relatif absolut. Kalau dia harus jeli memeriksa perkara itu, jangan-jangan itu harus sudah ada secara ex officio ketika Mas Maulana jadi hakim. Oh, ini kan ketentuan di 136 HIR begitu. Kalau meskipun tidak ada eksepsi dari para pihak, kalau hakim tidak berwenang mengadili, contoh misalnya begini, dalam kontrak itu ada choice of forum, pilihan forum. Nah, ini saya lupa kemarin tentang kompetensi relatif kurang ditambahkan ini, nanti kita tambahkan. Jadi tadi kemarin kan bicara tentang aktor struktur forum re, kalau lebih dari 2 orang dipilih salah satu. Kalau bicara tentang benda tidak bergerak, maka kekuatan di benda bergerak. Satu lupa yang saya sebutkan adalah tentang kalau dalam hal suatu kontrak disebutkan pilihan forumnya. Maka tidak ada lain kecuali gugatan itu diajukan di mana pilihan forum yang dipilih oleh para pihak. Itu merupakan landasan dari asas kebebasan berkontrak, freedom of contract. Contoh misalkan di dalam kontrak itu choice of forumnya adalah arbitrase, ya supaya paham Mas Maulana. Untuk semuanya juga ini berlaku ya, karena ini justru dari hasil pertanyaan ini sebenarnya kita bisa memahami lebih luas ya. Nah, dalam choice of forum ini ya, ini landasannya adalah Undang-Undang Nomor berapa? Tentang arbitrase itu tahun 99. 2399 ya, tentang arbitrase. Coba pokoknya undang-undang tentang arbitrase nanti dilihat. Jadi hakim ketika dalam kontrak itu berisi, jadi hakim harus tahu tentang kontrak itu, pilihan hukumnya itu. Ya. Jadi kalau dalam kontrak itu pilihan hukumnya adalah arbitrase, maka hakim pengadilan negeri harus menyatakan tidak berwenang. Meskipun dalam gugatan ini tadi pihak tergugat itu tidak mengajukan eksepsi gitu loh Mas. Ya, jadi kalau eksepsi itu mestinya kan diajukan oleh tergugat, tapi tergugat tidak mengajukan eksepsi. Tapi khusus untuk eksepsi kewenangan absolut dan relatif, 2 eksepsi itu, hakim berdasarkan jabatannya secara ex officio ada atau tidak ada eksepsi dari para pihak harus menyatakan tidak berwenang. Jadi contoh perkara arbitrase ini, ternyata faktanya bahwa gugatan itu prestasi, tetapi di dalam kontraknya itu muncul choice of forumnya arbitrase. Kalau seperti itu, di dalam undang-undang arbitrase, hakim pengadilan negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili itu. Ya, contoh seperti itu ya. Lah, yang dimaksud tadi mungkin di hukum online adalah kadang cara pemeriksaannya terhadap eksepsi itu, Mas. Ya. Tapi sekali lagi saya tandaskan untuk yang lain juga bahwa sebenarnya eksepsi itu berkaitan dengan belum bersentuhan dengan pokok perkara. Selalu nanti jawaban tergugat atau hakim nanti akan menolak eksepsi itu dengan alasan bahwa eksepsi terkait hal-hal tersebut di atas sudah menyangkut tentang pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, tidak dalam konteks eksepsi. Lah, penjatuhan eksepsi teman-teman itu biasanya ada dalam bentuk apa? Putusan apa? Yang lain? Ada namanya putusan sela. Ada putusan sela. Jadi putusan sela itu kalau eksepsinya diterima, putusan sela itu berposisi sebagai putusan akhir. Bubar, guys. Jadi misalnya kalau tadi eksepsi tentang arbitrase ya, tapi ada kemudian diajukan ke pengadilan negeri dan di eksepsi, ya, misalnya kebetulan ada eksepsi. Ya. Nah, hakim kemudian menyampaikan putusan sela bahwa mengingat gugatan penggugat didasarkan pada kontrak yang mengandung prinsip klausul hukum choice of forum
pasal nomor sekian, bukti nomor sekian, ya, ke arbitrase, maka berdasarkan Undang-Undang Arbitrase, pengadilan gugatan ini bukan merupakan kompetensi absolut dari pengadilan negeri. Oleh karena itu, gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan selah ini berlaku sebagai putusan akhir, gitu, sama seperti itu. Ya, ada model-model seperti itu, Mas Maulana. Ada juga begini, eksepsi selain yang dua, kompetensi absolut dan relatif itu, kadang oleh hakim diperiksa bersama dengan pokok perkara. Terhadap eksepsinya loh ya, Mas Maulana, bersamaan dengan pokok perkara. Jadi hakim menimbang bahwa ini tidak perlu ada putusan selah untuk dikabulkan atau tidak eksepsinya, tapi hakim mempertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara. Seperti itu, Mas. Ya, jadi biasanya hakim mempertimbangkan eksepsinya itu bersamaan dengan pokok perkaranya di situ. Karena susunan dari pemeriksaan jawaban itu kan pertama dari ada eksepsi, ada konvensi, yang ketiga ada rekonvensi. Seperti itu. Jadi nanti karena seperti itu nanti diputus pada pokok perkara bersamaan. Cara memutusnya dengan digabungkan dengan pokok perkara itu, Mas ya. Kenapa? Hakim belum yakin untuk kalau dia memutuskan eksepsi ini diterima atau ditolak, dia belum yakin, perlu mendapatkan bukti lanjutan dalam proses pembuktiannya. Paham ya, Mas Maulana? Jadi misalnya kan begini, gugatan tentang kontrak tadi yang saya ikuti. Hakim kan hanya menerima gugatan, di dalam posisi hanya mempelajari. Tapi ternyata penggugat keliru menafsir di dalam kontrak itu ternyata ada choice of forumnya. Hakim belum tahu pada saat diajukan. Sehingga hakim merasa belum cukup, sehingga eksepsi tentang itu perlu mendengarkan pemeriksaan tentang kontraknya yang dijadikan alat bukti. Kan alat buktinya kan baru nanti setelah jawab menjawab. Hakim baru tahu bahwa ini kontraknya setelah proses jawab menjawab, baru mendapatkan informasi bahwa kontraknya ini ada choice of forumnya. Ya. Karena di gugatan itu kadang tidak muncul di situ. Munculnya mungkin di eksepsi itu, gitu loh, di eksepsi para pihak itu. Gitu loh. Nah, ini kan hanya jawab jinawab saja yang muncul. Tapi alat buktinya tentang kontrak itu baru diajukan setelah proses jawab menjawab selesai, yaitu tahap pembuktian. Sehingga kalau sudah tahap pembuktian berarti ini sudah melampaui pokok perkara pemeriksaannya, Mas. Paham ya maksud saya? Sudah melampaui pokok perkaranya karena sudah melampaui jawab jinawab tadi, gitu. Ada saksi, ada bukti tertulis. Kan di acara perdata kan 164 HIR kan bukti kan yang pertama apa? Bukti dalam perkara perdata 164 HIR. Surat. Yang kedua surat saksi. Yang ketiga Pengakuan, Bapak. persangkaan dulu. 4 pengakuan, Mbak Wanda, pengakuan. Kemudian 5 sumpah deh loh, sumpah. Nah, ini gradasi dalam perkara perdata. Nah, jadi pengajuan alat bukti berupa surat itu baru diperiksa setelah proses jawab jinawab selesai, sehingga hakim belum cukup mendapatkan bukti yang cukup untuk membuat putusan selah dalam bentuk NO tadi, Niet onafhankelijk verklaar, sehingga diputus bersamaan dengan putusan akhir. Apakah salah? Tidak. Ya, apa salah? Tidak. Tetapi untuk khusus yang seperti ini, yang hakim terang benderang, ya, misalnya sudah tahu lebih awal, misalkan, oh ini loh gugatan tentang, misalkan kita jelaskan kemarin gugatan warisan yang orangnya beragama Islam. Terus diajukan di pengadilan negeri, kan sudah terang benderang gitu. Hakim tidak perlu pembuktian. Wis ketok agama Islam. Tapi yang digugat perkara warisan loh, keliru. Jadi hakim tidak perlu menunggu sampai pemeriksaan pokok perkaranya, wis kelihatan nih di depan mata. Wis. Mestinya ini bukan kemenangan pengadilan negeri. Oleh karena itu, Niet onafhankelijk verklaar. Nggak usah diperiksa pokok perkaranya. Sudah sampai di teras, disuruh diusir. Keliru, balik. Gitu. Ada yang seperti itu. Tapi kalau hakim tidak cukup dalam mempertimbangkan putusan mengabulkan eksepsi, ya, atau tidak ada eksepsi, hakim tidak cukup, maka hakim perlu menggali dalam proses pemeriksaan yang itu masuk wilayah pemeriksaan pokok perkara. Tapi meskipun pokok perkara, eksepsinya menjadi tetap ada kanal-kanal sendiri. Nanti ada pertimbangan hakim waktu putusan itu dalam eksepsi tetap dipertimbangkan.
tetap dibentang. Tapi diputusnya bersamaan dengan putusan pokok perkara. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Inilah acara ini kalau tidak ada di buku yang seperti ini ya, adik-adik sekalian. Jadi Bapak tidak hendak menyombongkan diri, tapi hasil praktek Bapak itu tolong dieksplorasi, dijawil. Bapak kadang mau menerangkan ini, tapi kebutuhan adik-adik di sini. Jadi insya Allah kita saling berkelindan, saling belajar ya. Jadi seperti itu. Di buku tidak dijelaskan, ya. Hanya bicara tentang masalah eksepsi itu apa dan sebagainya. Tapi praktek bagaimana itu pengalaman, experience ya, pengalaman kita. Terima kasih Mas Maulana. Yang lain, barangkali ada pertanyaan? Saya Pak, izin Terima kasih bertanya. Bapak. Siapa Mbak Ariana yang muncul di layar? Monggo. Iya, Oke. ini tentang identitas. Kalau umpamanya yang penggugat itu tidak mengetahui alamat tempat tinggal dari yang tergugat. Sedangkan yang tergugat itu posisinya berada di luar negeri dan sudah lama lost contact. Itu bagaimana ya Pak? Kelanjutannya apakah perkara tersebut tidak dapat diselesaikan atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Mbak Arina. Ini banyak yang luput ya dari Bapak ya. Jadi apa namanya? Kalau gugatan itu aktor skutur forum maaf, diajukan di tempat tinggal tergugat. Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, ya, maka diajukan di tempat domisili. Domisili. Apa bedanya Pak tempat tinggal dengan domisili? Ada yang tahu? Kalau domisili itu adalah tempat tinggal sementara atau terakhir. Contoh Mbak Ariana ini lagi posisi kuliah di Jember, maka yang domisili sementara itu di Jember itu. Domisili aslinya sesuai dengan tempat kedudukan di KTP. Jadi nanti dikasih alternatif gugat. Makanya kita sebelum gugat itu harus kita cari betul kita fixkan dulu kedudukan tergugat ini dia berada di mana. Kita pegang identitas aslinya KTP tergugatnya di sini. Nanti kalau ternyata kita di eksepsi bahwa kami tidak tinggal di situ lagi misalnya eksepsinya. Nanti hakim akan mempertimbangkan, kita berjawab lagi loh, kita itu loh berdasarkan asas aktor skutur forum itu adalah tempat tinggal tergugat. Tempat tinggal tergugat senyatanya adalah dibuktikan dengan adanya bukti KTP. Bukti KTP tergugat menyatakan tergugat bertempat tinggal di sini. Oleh karena itu gugatan penggugat telah benar. Maka mohon eksepsi tergugat dinyatakan ditolak kan begitu. Ya, nanti kita perang debat seperti itu ya Mbak Ariana. Jadi alternasinya kalau kita tidak tahu alamat tinggalnya tidak jelas, maka tempat tinggal terakhir yang diketahui di mana. Jadi kita kenal berinteraksi dengan dia itu, nanti bahasanya begini, dengan ini mengajukan gugatan Tuan Prestasi terhadap si X, ya, Tuan X, alias nama, alias umur, dan tadi yang kita bicarakan bla bla, bertempat tinggal di jalan bla 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 bla. Ya. Atau dikasih kalimat terakhir berkediaman di tingkat bla bla bla. Tempat itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita berinteraksi dengan dia itu adalah terakhir di situ. Persoalan nanti dia pindah yang lain yang kita ketahui terakhir itu gitu. Ya. Ya, gitu ya Mbak Ariana. Ya, makasih. Baik Pak, terima kasih. Oke, betul. Monggo yang lain. Permisi Bapak, izin bertanya. Mbak Wanda, monggo. Tadi kan dijelaskan tentang gugatan kontentiosa, Pak. Itu kan gugatan yang mengandung sengketa di antara dua pihak atau lebih. Kalau dalam persidangan salah satu pihak tergugat tidak hadir atau tidak ada yang mewakilkan, apakah persidangan tersebut tetap dilaksanakan atau ditunda atau hakim memutuskan atau terjadi putusan first take yang ya itu Bapak. Terima kasih. Bisa menangkap maksud Mbak Wanda. Jadi kontentius tadi kan ada dua pihak. Dua pihak kan tentu alamatnya berbeda yang seperti tanyain Mbak terakhir tadi Mbak Ariana tadi. Jadi kalau seperti itu ada mekanisme relas Mbak, relas panggilan. Tadi kan hakim setelah menetapkan majelis kan kemudian majelis menetapkan hari sidang. Kemudian karena menetapkan hari sidang maka hakim majelis ya berdasarkan putusan ketua tadi ditunjuk sebagai majelis perkara memerintahkan jurusita untuk memanggil pihak sesuai dengan alamat yang tertera pada gugatan penggugat.
relas, kemudian nanti kan relas itu disampaikan ke alamat dari tergugat sesuai gugatan. Nah, nanti kan ada keterangan, Pak. Jurusita itu memanggil ke alamat itu, apakah betul namanya, Wah, dari pengadilan, Pak. Bu, ini mau menyampaikan relas panggilan. Betul, ini rumahnya Pak Suparman. Oh, betul, Pak, betul. Ini ada relas dari pengadilan. Nanti jurusita akan minta tanda tangan dari Pak Parman kalau ada, kalau tidak ada keluarganya. Nah, kemudian ada redaksi penutup dari relas panggilan begini. Demikian panggilan ini saya jalankan dan saya tidak bertemu kepada yang bersangkutan, tetapi surat ini saya sampaikan kepada keluarga yang bersangkutan. Kemudian dan ditandatangani bagian akhir dari relas panggilan ini. Tertanda misalnya yang menerima relas istrinya atau pembantunya. Kemudian jurusita. Nah, lembar pertama disampaikan ke keluarga, lembar berikut yang satunya dibawa balik jurusita untuk disampaikan ke majelis. Kita tunggu. Misalnya 1 minggu kemudian relas panggilannya tadi Mbak Wanda kok nggak datang. Hakim memeriksa, oh sebenarnya sudah sampai alamat ini, Pak Parman ini, tetapi dia tidak. Tapi kemudian ditunda lagi, sidang kedua, dikasih relas lagi, Mbak. Jadi kalau tergugat itu tidak menyampaikan surat kepada majelis untuk menunda atau tidak mengirimkan wakilnya, maka dikasih kesempatan 1 kali. Direlas lagi dan betul alamatnya di situ, ternyata dia tidak hadir lagi. Karena jelas di situ keterangannya betul nama Suparman, jadi tersampaikan dengan baik. Kemudian ada hakim yang sangat bijak, kalau tidak 3 kali, dipenuhi dulu 3 kali. Ada yang hakim karena sudah terang benderang dia sudah tahu ada relas nggak datang 2 kali, yang ketiga langsung dilakukan sidang. Nah, kalau sudah tidak hadir 3 kali berturut-turut tanpa ada surat pemberitahuan, tidak ada mengirim wakilnya yang sah sebagai kuasa hukum, maka hakim memeriksa perkara tanpa hadirnya pihak tergugat. Itu namanya fair stake. Ya. Tapi kalau fair stake itu munculnya panggilan pertama tidak hadir, Mbak Wanda. Panggilan kedua hadir. Panggilan ketiga tidak hadir lagi. Itu tidak bisa diputus secara fair stake, tapi harus diputus secara kontradiktoir. Diputus seperti perkara biasa. Jadi yang fair stake itu yang berturut-turut tidak hadir. Biasanya 3 kali. Hakim ada bahkan yang street 2 kali. Lihat dulu relasnya tadi. Kalau relasnya ternyata betul ini orang ini sudah jelas. Dan ditandatangani, apalagi ditandatangani yang bersangkutan Pak Suparman. Sudah tahu ada gugatan, kok tidak datang, ini menunjukkan dia berikat tidak baik. Berarti dia tidak menggunakan haknya. Maka kita tinggal saja. Sudah nanti. Tapi walaupun begitu kan nanti ada jeda waktu Mbak Wanda. Kalau putusan fair stake ini kemudian diberitahukan kepada yang bersangkutan, dihitung 14 hari sejak relas putusan fair stake itu, masih ada batasan waktu 14 hari. Kalau ada waktu 14 hari, dia bisa menggunakan haknya dalam bentuk fair. Ayo di mute, unmute dulu. Di mute. Silakan. Fair stake, Pak. Bapak. Iya, putusan kan fair stake. Iya. Nggak datang. Kemudian direlas lagi. Kemudian kan ada batas waktu untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan fair stake. Namanya putusan fair Z. Fair Z. Jadi fair stake itu dalam waktu 14 hari loh ya. Bukan di luar itu. Kalau sudah 14 hari, fair stake tadi menjadi ingkrah sama dengan putusan biasa. Jadi nanti hilang upaya hukumnya si Pak Suparman tadi untuk mengajukan gugatan balasan atas fair stake. Tapi kalau misalnya putusan fair stake hari ini ya, diputus ya Mbak Wanda, dihitungnya kapan? Karena dia tidak hadir, dihitung sejak tanggal pemberitahuan relas putusan. Waktu jurusita ke rumah, itu dilihatnya dari sana, bukan pada saat sidang. Paham ya? Jadi kan aturannya mainnya begini, putusan dinyatakan ingkrah itu tergantung kehadiran para pihak. Jadi kalau para pihak hadir semua lengkap, maka batas waktu ingkrahnya ini 14 hari sejak tanggal. Halo? Sejak tanggal? Bapak. Sejak tanggal dikirimkan tadi, Bapak. Bukan. Jangka. Sejak tanggal kalau hadir semua loh Mbak Wanda. Coba yang lain diperhatikan ya, meskipun
ini agak sore ngantuk ya, tapi penting ini ya, gitu loh ya. Jadi upaya hukum 14 hari ingkrah itu ditentukan dari pertama hadir tidaknya para pihak dalam putusan itu. Oke. Jadi kalau putusan itu hadir semua, maka 14 hari ingkrahnya putusan itu dihitung sejak tanggal dibacakan putusan. Nah, iya, karena hadir semua. Tapi kalau tidak hadir, salah satunya misalnya tergugat tidak hadir, ya, tapi ini kontradiktor atau tidak kontradiktor first take misalnya kayak tadi ya. Itu dihitungnya adalah sejak tanggal pemberitahuan putusan. Jadi misalnya hari ini diputus first take atau putusan biasa misalnya. Jurusita 2 hari kemudian menyampaikan relas pemberitahuan putusan kepada pihak Pak Suparman. Dihitungnya kapan? Ya dihitungnya sejak relas pemberitahuan itu ditandatangani. Bukan dihitung sejak putusan dibacakan. Ya, jadi 14 hari itu dihitung sejak Pak Jurusita sampai ke alamat yang dituju ke keluarga ditandatangani bahwa itu nanti akan disampaikan ke prinsipal atau pihak yang berperkara Pak Suparman gitu ya. Gitu ya. Nanti kalau ternyata dalam konteks first take yang tanyaan Mbak Wanda, maka kalau misalnya dalam waktu 14 hari tadi Pak Suparman, ternyata putusannya merugikan saya ya, bahwa saya harus melakukan hak jawab saya. Kalau dalam waktu 14 hari dia masih menggunakan upaya hukum fair Z. Kalau lewat 14 hari sudah tidak bisa. Jadi nanti salahnya sendiri dia tidak menggunakan upaya hukumnya. Ya. Nah, biasanya putusan fair take itu teman-teman gugatannya dikabulkan semuanya karena tidak ada perlawanan. Jadi rugi kalau kita tidak menggunakan hak jawab. Kalau kita tidak bisa menggunakan hadir sendiri, gunakanlah kuasa hukum. Itu sebuah konsekuensi hukum. Ya, harus hadir sendiri atau mengirim suratnya supaya nanti tidak first take. Mengirim surat saja diakui oleh hakim. Jadi misalkan tadi sidang panggilan pertama sudah diterima. Kemudian dia berkirim minggu depan, kebetulan minggu depan saya ada urusan ke Kalimantan, keluar kota, saya tidak bisa hadir dan belum sempat untuk membuat kuasa. Ya, maka berkirim surat ke majelis hakim, yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara nomor sekian, sehubungan dengan relas panggilan tanggal sekian, dengan agenda sidang mediasi, jawaban dan mediasi, mohon kiranya dilakukan penundaan mengingat kami saat itu bersamaan ada di acara di luar kota. Nah, surat ini resmi ditandatangani oleh tergugat, sampaikan ke majelis. Nah, kalau sudah seperti itu dianggap hadir. Meskipun dia tidak hadir secara fisik. Tapi dengan surat itu menunjukkan bahwa dia hadir, tapi hanya minta tunda gitu ya. Itu ya dipahami ya. Nah, kalau sudah seperti itu, karena dianggap hadir, nanti pemeriksaan berikutnya tidak bisa diputus secara first take. Harus diputus secara kontradiktor, pemeriksaan secara biasa. Bisa dipahami ya untuk semuanya? Atas pertanyaan Mbak Wanda tadi bisa mewakili yang lain. Monggo. Saya lanjutkan sedikit. Ya, makasih Mbak Wanda sama-sama. Saya menjelaskan sedikit identitas tadi ya yang gugatan ya biar tidak putus tentang apa namanya. Nah, ini bicara yang rechtelijke gronden, adik-adik ya. Nah, yang kedua, yang pertama tadi tentang identitas para pihak, yang kedua adalah tentang fundamentum petendi. Apa itu? Yaitu tentang fakta-fakta kejadian atau feitelijke gronden. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah rechtelijke gronden atau hubungan hukumnya. Jadi tentang faktanya, tentang hubungan hukumnya. Nanti kita jelaskan pada kesempatan mendatang terkait ini. Terus kemudian bagaimana cara menyusun? Biasanya kalau orang hukum harus bicara tentang sesuatu yang umum ke yang khusus. Ya, contoh yang paling bagus itu sebagai contoh sederhana itu persoalan mengenai pewarisan. Bahwa misalnya posita ya, disebut posita atau postnomentum, bahwa telah terjadi pernikahan antara A dan B pada tanggal sekian-sekian sebagaimana terbukti dalam kutipan akte nikah kantor urusan agama Kabupaten Jember bla 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 bla. Bahwa dalam perkawinan berlangsung telah dihasilkan anak-anak keturunan sebagai berikut: 1. Nama Noni, tempat tanggal lahir bla bla bla, usia sekian. 2. Nama Darmo bla 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 bla, 3 seterusnya. Bahwa terusnya posita nomor 3, bahwa dalam selama perkawinan berlangsung antara
para pihak itu ternyata pihak A dan B telah meninggal dunia. Bahwa oleh karena ahli waris ini harus dinyatakan sebagai ahli waris yang sah. 1, 2, 3, misalnya salah satunya meninggal, adik ibunya, anaknya, misalnya yang meninggal bapaknya berarti ibunya dan anak-anaknya sebagai ahli waris. Terusnya. Nah, itu runtut ya peristiwanya. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara A dan B telah dihasilkan harta perkawinan sebagai berikut. 1, berupa tanah sawah seluas sekian, SHM nomor sekian, tahun sekian, kemudian luas sekian, batas-batas. Tadi belum ya kita menyebut luas ya, lupa ya. Jadi ya bicara SHM tadi luas, batas-batasnya sekian, terletak di batas utara, selatan, barat, terletak di dusun Kerajaan Desa Jubung, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Selanjutnya disebut objek 1. 2, mobil berupa bla 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 seterusnya. Nanti petitumnya adalah berdasarkan hal tersebut di atas, maka mohon perkenan pengadilan. Nanti bicara tentang petitum. Petitumnya ini petitum relevan dengan posita. Apa nanti kita bicarakan? Mohon agar kami istri yang ditinggalkan berikut anak-anak nama bla 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 sebagaimana posita dinyatakan sebagai ahli waris yang sah. Kemudian bla 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 mohon agar harta tersebut dibagi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mohon agar putusan ini dijatuhkan subsidiar, mohon putusan yang seadil-adilnya misalnya begitu. Ya, SAQ et bono, SAQ et bono. Jadi seperti itu nanti boleh nanti saudara lihat periksa putusan tadi Mas Maulana mungkin sudah melihat. Sekarang sudah mudah akses kita teman-teman di direktori putusan Mahkamah Agung itu, klik ya di Google itu direktori putusan Mahkamah Agung. Nanti di situ saudara pelajari nanti bagian mana yang tidak tahu nanti mungkin bisa ditanyakan ke Bapak. Jadi intinya di sini nanti kita jelaskan ke depan, tapi sebenarnya supaya utuh pertemuan kita kali ini, jadi gugatannya ada 3 hal, yaitu terkait dengan identitas para pihak, kemudian yang kedua adalah tentang fundamentum petendi atau posita atau disebut positum, yang ketiga keliru ya ini ya, yang ketiga adalah tentang petitum atau tuntutan. Nah, syarat-syarat bagaimana petitum itu ada di sini. Identitas kita sudah jelaskan ya panjang lebar tadi. Kalau posita tadi, contoh kasus yang Bapak bacakan tadi, biasanya bersifat kronologis dari mulai peristiwa yang lama ke peristiwa yang baru ya, bersifat deduktif ya, dari yang peristiwa yang khusus ke peristiwa yang umum masuk ke terakhir ya. Kemudian bisa tentang sengketa jaminan kalau nanti itu perkara perdata ya, bukan persoalan waris, beda itu ya. Ya, kalau sita jaminan kemungkinan di waris, gugatan waris mesti ada. Biasanya objek jaminannya misalkan dari ahli waris yang muncul tadi, muncul sengketa. Sehingga misalnya dikuasai hanya kakak tertua saja, kita nggak dapat, maka adiknya bisa menggugat. Dan dalam satu gugatan itu positanya meminta supaya dilakukan sita jaminan. Bisa seperti itu. Ada uang paksa, ini menyangkut penyerahan benda ya. Ada ganti rugi. Ganti rugi ini terkait dengan kalau hutang kita tidak, benda kita dikuasai orang lain tidak diserahkan, itu bisa minta ganti rugi. Ya. Bunga, ya, kalau misalnya hutang piutang ya tidak disaur mulai tahun sekian sampai sekian bisa minta bunga. Biaya perkara ini muncul ya tidak diminta pun hakim akan memutus dengan biaya perkaranya. Ya, petitum tadi harus ada syarat relevan dengan posita, tidak boleh petitum itu melebihi posita. Ingat, dalam prinsip acara perdata, hakim harus bersifat pasif. Salah satu sifat pasif adalah dia harus berlandaskan pada dia tidak boleh melebihi tuntutan yang diminta oleh para pihak. Jadi kalau kemarin saya ilustrasikan tuntutannya adalah 100, maka batas waktu petitumnya bisa maksimal 100, tidak boleh 110 dan seterusnya. Bisa di bawah 90, 70, tergantung dari pembuktian nanti apakah bisa dibuktikan oleh para pihak atau tidak. Dan tidak boleh memutus lebih. Kalau memutus 100 lebih, maka itu disebut ultra petita. Maka putusan itu bisa dibatalkan. Ya, menyebutkan tuntutan primer dan subsidiar. Nanti tolong kalau ada saudara nanti PR-nya lihat
gugatan ya. Di direktori putusan itu biasanya ada gugatan. Nanti bisa dipelajari mana sih yang disebut posita, mana yang disebut petitum. Itu nggih, adik-adik sekalian. Ini sudah hampir jam 16 ya. Terima kasih waktunya. Ya, ini sepertinya tadi ada 70, ada yang undur diri mungkin ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat. Hari Kamis, Bapak rencananya ada tugas khusus dari, saya sampaikan aja karena ini sifatnya terbuka nanti. Jadi Bapak itu jadi tim sel untuk seleksi jabatan pertama kepala dinas di Jember. Kebetulan acaranya dengan badan BKD Jawa Timur di Surabaya, sehingga Bapak harus memantau pelaksanaan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab. Berangkat besok. Jadi, tapi kalau nanti hari Kamis itu kan Bapak memantau untuk uji kompetensi semua calon, sehingga kemungkinan nanti saya sampaikan sudah ada ketua kelas ya? Belum menunjuk ketua kelas? Ya. Monggo disepakati siapa gitu, atau nanti Japri ke Bapak aja, saya anggap itu ketua kelas supaya nanti di apa namanya disampaikan. Kalau Mbak Anissa kemarin ikut MBKM bimbingan saya. Kalau MBKM sebenarnya dia tidak punya apa namanya tidak apa-apa tidak ikut kuliah ya, tidak apa-apa tidak ikut kuliah ya, nanti melaporkan diri, jadi nanti ini dikonversi, dia ikut kuliah di fakultas lain tapi dikonversi ke hukum acara perdatanya Bapak ini begitu. Nah, yang bertugas pengkonversi itu adalah penilaiannya dari DPA, DPL-nya sama nanti Padek 1. Nah, mata kuliah saya dikonversi bahwa dia dianggap ikut mata kuliah saya begitu. Tapi tidak ada kewajiban untuk ikut kuliah, memang begitu aturannya. Yang wajib justru dia ada di tempat tujuan MBKM seperti itu ya. Hanya mungkin perlu etikanya melaporkan ke saya begitu. Jadi saya nanti tidak apa namanya kecelek, ini kok beberapa hari tidak ikut kuliah saya kan gitu ya. Nah, begitu ada sekarang nanti insidental kalau saya bisa memantau di luar itu bisa sambil kuliah, enak. Kebetulan nginepnya di IBIS Surabaya. Jadi nanti kita kuliah. Kalau ternyata Bapak tidak bisa, nanti saya sampaikan ke mohon izin nanti yang tahu nomor Bapak bisa Japri. Kalau syukur-syukur ada ketua kelas di sini gitu loh. Jadi saya bisa berkoordinasi begitu ya, maksud saya begitu. Oke. Kalau begitu kita cukupkan ya. Permisi Pak. Monggo. Pak Ali izin tanya. Marina, okay. Apakah Bapak berkenan untuk meng-share materi PPT ini di MMP, Pak? Oh ya, ya, Bapak share ya. Diingatkan, terima kasih. Ya, ya, terima kasih, Pak. Ya. PPT ini hanya sebagai apa ya, guidance saja ya Mbak Ariana ya. Sebenarnya Bapak biasanya ngupload ini tadi kayaknya kelupaan ya, yang saya upload hanya RPS ya. Terima kasih diingatkan. Nanti dikembangkan ke yang lain ya, bisa lewat putusan-putusan, direktori ya. Gitu. Terima kasih Mbak Ariana. Baik, dari sekalian yang saya banggakan, terima kasih waktunya. Tidak terasa kalau kuliah aktif seperti ini tetap bersemangat, itu yang harapan Bapak. Tapi kalau kuliahnya adem ayam begitu, kadang sampai jam 2 itu sepertinya kok lama gitu ya. Nah, kalau ini kuliah interaktif sehingga tidak terasa kita sudah hampir di penghujung waktu. Karena itu mudah-mudahan menjadi berkah. Kita tutup dengan bacaan sesuai agama keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Ketemu dalam ke depan ya. Nanti kalau situasi memungkinkan tetap dipantau aja di room Zoom. Nanti mungkin saya kalau ternyata terkendala saya bisa akses melalui sister ya. Kalau memang belum ada ketua kelasnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Sami-sami. Makasih Adik.
Permisi Bapak, kalau misalnya saya minta file recordingnya di mana ya Bapak? Recording habis ini Bapak tapi kan kalau dikonvert kan lama Mbak ya. Kira-kira ngirimnya pakai apa ya? Kalau di email berat ya Mbak Geri ya, kira-kira. Kayaknya nggak bisa Pak di email. Saya pernah nyoba waktu itu 100 Iya, KB kayaknya nggak bisa. nggak bisa. Nggih. Di mana tempat tinggalnya Mbak Geri? Apa Pak? Tempat tinggalnya di mana? Di perumahan Gria Mangli Pak. Oh ya Gramang Live, Tonggo ya. Nggak apa-apa nak, nanti habis ini kalau sudah selesai konvert nggak apa-apa nanti kapan janjian ya kalau selesai. Nggih. Iya. Iya, Boleh minta nomor WA-nya Bapak? nggih. 081 81 336 336 271 271 369. 369. Nggih. Baik Bapak. Terima Nggih, kasih Pak. makasih nggih Pak Geri, nggih.